Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang ulat sutra. Namun ulat sutra ini bukan yang seperti pada umumnya kita kenal dengan Bombix mori, namun ini adalah jenis Samia cynthia. Oke, kenapa kita membahas tentang ulat sutra? Karena kebetulan teman saya membiarkan ulat sutra jenis Samia cynthia. Jadi, yuk kita lihat. Oke, nah Samia cynthia ini merupakan salah satu spesies ulat sutra yang awalnya ini berasal dari India dan banyak didistribusikan dari India, yaitu dari Assam. Namun di Indonesia sendiri, di beberapa daerah ini sudah mulai dibiakkan, seperti di Wonogiri, Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya. Nah, tidak seperti ulat sutra Bombix mori, Samia cynthia dia tidak memakan daun murbei, tetapi pakan utamanya adalah tanaman jarak. Namun selain tanaman jarak, Samia cynthia juga memakan daun singkong dan juga daun pepaya. Oke, sekarang kita akan lihat lebih detail. Nah, jadi karena di sini pembiakannya masih dalam skala kecil, jadi kita tidak bisa melihat setiap tahapnya, mulai dari telur, pupa sampai dengan imago. Sebenarnya kemarin mulai dari telur sampai imago ada, namun kemarin kita belum sempat review dan baru sekarang kita sempat untuk membuat video. Jadi mungkin kita harus menunggu sampai minggu depan mungkin ya untuk melihat telur sampai juga dengan ada imagonya. Nah, ini dia ulat sutranya. Kalau kita lihat dari ukuran kurang lebih sama dengan ulat sutra Bombix mori ya. Ukurannya kurang lebih sama dengan Bombix mori. Ini seukuran dengan jari kelingking saya, kurang lebih 6 atau 7 cm ya. Nah, bedanya dengan Bombix mori, kalau kita lihat ya, Bombix mori seperti pada gambar, dia tubuhnya itu polos. Nah, sedangkan si Samia ini, di sekujur tubuhnya dia memiliki, sebenarnya ini bukan duri dan juga bukan bulu, namun ini lebih sering sih disebut dengan spiky knob ya. Jadi dia memiliki itu di sekujur tubuhnya. Jadi itu yang bedakan dengan Bombix mori. Dan ini bukan ulat bulu, jadi tidak gatal sama sekali. Lalu di bagian sisi samping sini kalau kita bisa lihat ada bintik-bintik hitam. Nah, ini disebut dengan spiracle. Ini merupakan alat pernapasannya. Nah, kalau kita lihat ya, ulat sutra ini dia besar, gemuk seperti itu. Namun untuk masuk kitab selanjutnya, dia akan menjadi seperti ini. Badannya akan mengkecil dan mengkerut. Banyak orang mengira, bagi orang-orang yang belum paham, dia mengira bahwa ulat ini tersebut mati. Namun sebenarnya tidak. Jadi ini adalah bentuk mereka nanti untuk menuju masa pupa. Nah, ini dia sutra yang kita pakai untuk menjadi pakaian, kain, benang, dan sebagainya. Dari mana kain ini berasal? Yuk kita lihat. Dia dari sini. Nah, ini adalah benang-benang sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra Samia cynthia. Nah, jadi ketika mereka akan memasuki masa pupa, jadi mereka akan membentuk benang-benang yang fungsinya akan menjaga mereka dari gangguan-gangguan luar dan lain-lain sebagainya selama mereka dalam fase pupa. Nah, kalau kita lihat pada beberapa serangga, ketika mereka memasuki fase pupa, mereka melindungi diri mereka dengan cara yang berbeda. Ada pupa yang berada dalam tanah, ada pupa yang melekat pada kulit pohon, dan juga sedangkan si Samia ini dia membentuk benang-benang yang akan melindunginya, dimana benang sutra yang dihasilkan ini cukup kuat sehingga melindungi mereka dari gangguan luar atau ancaman yang berusaha mengganggu mereka selama fase pupa. Nah, di dalam benang-benang sutra yang tadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, setelah kurang lebih 2 minggu nanti pupa ini akan menjadi imago. Seperti apakah imagonya? Sayang sekali untuk saat ini kita tidak bisa lihat, tapi kurang lebih seperti pada foto berikut ini. Cantik sekali, berwarna coklat dominan dengan beberapa pola, sangat cantik. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya, mana yang lebih baik dibudidayakan, Bombix mori ataupun Samia cynthia. Namun menurut saya sih ini tidak terlalu signifikan berbeda. Namun kalau kita lihat dari pakannya mungkin lebih praktis yang Samia cynthia di sini. Kenapa? Karena mungkin untuk ketersediaan pakan si Bombix mori ya, mungkin nggak semua orang punya tanaman murbei. Sedangkan untuk Samia cynthia, mungkin kalau tanaman singkong ya
gampang saja tumbuh dan mungkin setiap orang pasti punya seperti itu. Jadi lebih mudah didapatkan pakan untuk si Samia cynthia recini ini dibandingkan dengan Bombyx mori. Tapi itu tergantung ketersediaan pakan yang ada aja sih. Dan kalau di lapangan sebenarnya pembudidaya Samia cynthia recini ini belum sebanyak pembudidaya Bombyx mori. Sementara untuk kualitas sutra yang dihasilkan, para pengrajin sutra di daerah Kulon Progo, Yogyakarta, mereka mengatakan bahwa sutra dari Samia ini lebih tebal dan juga lebih lembut dari sutra yang dihasilkan oleh Bombyx mori. Atau jika teman-teman ingin berbagi tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ulat sutra, baik Samia ataupun Bombyx mori, silahkan boleh berbagi di kolom komentar. Intinya sih, baik Samia ataupun Bombyx mori ini sangat layak untuk dibudidayakan. Oke, sekian video kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Terima kasih.